Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliawati. Saya dari Universitas Latansa Masiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Dengan NIM 125241020. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang etika profesi akuntansi di PT Digital Nusantara Gemilang. Oke, yang pertama kita bahas tentang latar belakangnya dulu ya. Pada kasus ini akan membahas tentang dilema etika yang dihadapi oleh tim auditor dari kantor akuntan publik yang mengaudit di PT Digital Nusantara Gemilang. Permasalahan ini muncul ketika auditor junior diminta untuk mengurangi prosedur auditor demi efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, terdapat berbagai tekanan yang mengancam independensi dan integrasi auditor, mulai dari hubungan keluarga hingga permintaan jasa non-audit. Oke, yang pertama ada analisis dilema etis fundamental. Analisis ini menggunakan kerangka 6 langkah penyelesaian dilema etis. Berikut adalah analisis untuk Andi Pratama yang diminta Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit. Oke, langkah pertama ada identifikasi fakta relevan. Andi sebagai auditor junior mendapat instruksi dari Citra untuk fokus hanya pada 20 transaksi terbesar, beban promosi dan pemasaran, plus 5 sampel kecil untuk sisanya. Citra juga meminta Andi jangan catat jam lembur dengan janji evaluasi kinerja kerja yang bagus. Nah, langkah kedua ada identifikasi isu etis. Masalah utamanya yaitu konflik antara efisiensi biaya dan standar audit yang ketat atau makan waktu adalah bentuk kecurangan yang tidak etis dan bisa dianggap penipuan internal. Langkah ketiga, pihak yang terdampak dan bagaimana mereka berdampak. Andi jika patuh karirnya bisa maju cepat, tapi resiko kehilangan integritas jika terungkap. Jika tidak, mungkin ada konflik dengan atasan, tapi jangka panjang lebih aman. Untuk Citra dan KAP, pengurangan prosedur bisa bikin auditor gagal, reputasi KAP rusak, dan mereka dihukum regulator seperti OJK. Nah, untuk pemegang saham, salah saji tidak terdeteksi bisa bikin laporan keuangan salah ke kerugian investor, terutama saat ekuisi. Nah, publiknya kepercayaan pada profesi akuntansi dan pasar modal Indonesia bisa hilang, terdampak pada ekonomi masyarakat. Langkah keempat yaitu alternatif tindakan. Ikuti Citra, kurangi prosedur dan jangan catat lembur demi efisiensi dan penilaian bagus. Tolak dan laporkan, diskusikan ke Budi atau partner agar anggaran direvisi. Tetap lakukan audit penuh dan catat lembur apa adanya. Konsultasi ke hotline etika KAP untuk nasihat tanpa resiko pribadi. Nah, langkah yang kelima adalah evaluasi konsekuensi. Ikuti Citra cepat selesai dan mungkin dipuji, tapi berisiko fatal kalau audit salah. Reputasi hancur, tolak dan laporkan bisa bikin tegang dengan Citra, tapi aman secara etika dan profesional. Konsultasi dapat pandangan netral dan solusi aman. Nah, langkah yang keenam yang terakhir, tindakan etis terbaik yaitu tolak instruksi Citra dan laporkan ke Budi. Ini paling etis, menjaga integrasi sesuai kode etik profesi akuntan publik dan melindungi Andi serta KAP dari resiko hukum dan reputasi. Oke, yang kedua ada integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Rian dan Sinta memberi tekanan agar auditor menyetujui kebijakan pengakuan pendapatan agresif. Prinsip yang terancam di sini adalah Budi seharusnya tetap berpegang pada kode etik profesi akuntansi dan standar akuntansi keuangan atau SAK serta menjelaskan bahwa prinsip realitas pendapatan meskipun ada tekanan dari manajemen, auditor wajib tetap objektif dan tidak kompromi terhadap kebenaran. Yang ketiga ada ancaman kepentingan keuangan dan hubungan keluarga.
Hubungan keluarga antara Citra dan kakaknya Anton selaku Direktur Pemasaran menciptakan ancaman kedekatan dan kepentingan pribadi. Ancaman ini tidak dapat diterima karena dapat mempengaruhi objektivitas auditor. KAP harus segera menugaskan manajer lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak klien, serta mengungkapkan situasi ini terhadap partner dan komite audit. Oke, yang keempat ada larangan penyediaan non-audit. Tawaran Rian kepada Budi untuk menangani proyek EAP merupakan pelanggaran serius terhadap independensi auditor. Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Peraturan OJK, auditor emite dilarang memberikan jasa non-audit seperti desain dan implementasi sistem keuangan. Komite audit seharusnya menolak tawaran itu dan memastikan KAP tetap independensi sesuai PJOK 55 tahun 2015. Yang kelima ada imbalan jasa dan ketergantungan klien. Dua hal yang menjadi ancaman besar yaitu yang pertama imbalan jasa audit tahun lalu belum dibayar, yang kedua menyambung 25% pendapatan kantor cabang. Keduanya menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi yang tinggi. KAP harus mempertimbangkan untuk menghentikan perkaitan jika resiko independensi tidak bisa dikendalikan, serta melakukan evaluasi internal sesuai pedoman Kode Etik Profesi Akuntansi Publik. Yang keenam ada kerahasiaan klien dan konflik akibat hubungan kerja. Ketika Sinta menawarkan pekerjaan kepada Andi dan meminta informasi audit, hal ini mengancam prinsip kerahasiaan dan independensi. Andi tidak boleh membocorkan informasi apapun. Ia harus segera melaporkan situasi tersebut kepada partner audit agar segera ditangani secara formal. Nah, audit perlu diganti untuk menjaga objektivitas. Nah, yang ketujuh ada peran dan tanggung jawab komite audit. Komite audit gagal menjalankan 3 hal utama. Yang pertama, tidak menelaah kebijakan akuntansi secara kritis. Yang kedua, tidak meninjau independensi auditor. Yang ketiga, terlalu tergantung pada manajemen. Mereka seharusnya lebih aktif mengawasi proses audit dan memastikan objektivitas audit tetap terjaga. Tim audit perlu berkomunikasi langsung dan transparansi dengan komite agar tata kelola perusahaan tetap sehat. Nah, yang kedelapan ada kompetensi profesional dan skeptisme. Menurunkan jumlah sampel audit tanpa dasar yang jelas melanggar prinsip kompetisme dan kehati-hatian profesional. Tekanan etisme tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi prosedur audit karena bisa menyebabkan salah saji dan KAP bisa terkena sanksi profesional dan hukum dari regulator. Nah, yang kesembilan ada tanggung jawab rekan perikatan. Sebagai partner, Budi bertanggung jawab memastikan audit berjalan sesuai standar profesional. Ia harus mengambil tindakan kepemimpinan seperti meninjau ulang tim audit, mengelola konflik kepentingan, dan menolak tekanan dari klien. Budi juga wajib menjaga reputasi KAP dan kepentingan publik di atas segalanya. Oke, yang terakhir adalah mekanisme penegakan dan kepentingan publik. Jika KAP menyerah pada tekanan dan membiarkan opini yang salah, lembaga seperti IAPI, OJK, dan KEPAP berwenang memberikan sanksi. Kegagalan etis seperti ini bisa menyebabkan kerusakan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan pasar modal Indonesia. Integritas satu audit yang rusak bisa menurunkan kredibilitas industri. Oke, kesimpulannya adalah kasus PT Digital Nusantara Gemilang menunjukkan pentingnya etika dalam profesi akuntansi. Integritas, objektivitas, dan independensi bukan hanya prinsip moral, tetapi juga pondasi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, reputasi, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.